Pak, lain kali Pak, cari yang pantas Pak. Ini Bapak taplak meja dipakai gitu Pak. Wah, orang hotel nyari ini tuh meja depannya. Iya. Emang kenapa? Itu dipakai di leher. Emang ini apa emang? Taplak meja ini kayak ginian Pak. Ini nama shawl. Shalalalala. Udah tahu sial dipakai. Shawl. Sal. Beda, bisa beda. S-A-H-L. Shawl. S Kebalik, Pak. A-F-A-R-I Safari. Ini sal. Jarosut dong. Shawl. Kayak itu loh, perancang-perancang busana itu. Oh iya. Bapak bukan busana, busway. Ya, kita tanya sama calon tong deh. Ini seperti apa sih kebiasaan yang sudah membudaya ini? Seperti apa misalnya? Jangan gini-gini lu kenapa sakit? Kayaknya. Terima kasih. Pak Denny, sebelum saya menjelaskan, Ya. tolong saya ditanya. Iya ditanya tadi, ini kebiasaan yang membudaya teh seperti apa nih misalnya? Orang kita kan udah terkenal. Kita ngomong skop yang besar aja Iya, ya. yang lebih besar Kita dulu. ngomong Indonesia lah. Supaya jangan kita lebih skop jelas. Ya. Iya Indonesia, maksudnya kan Indonesia. Ya. Saya perkenalkan diri Ya, dulu. dari mana? Saya dari Gerakan Jejaka Hebat Rajin Gerak Miring. Disingkat? Gajah Jingkring. Gajah Apa sih? Gajah. Pak, yang namanya kebiasaan itu sesuatu Iya. yang dilakukan secara berulang-ulang. Iya. Efeknya apa? Sesuatu yang dilakukan Biasa secara jadinya. berulang-ulang menjadi kebiasaan. Iya kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan dan dia dilakukan secara berulang-ulang, Iya. akhirnya kebiasaan itu menjadi biasa. Iya. Orang yang terbiasa membiasakan kebiasaan, Iya. biasanya dia orang biasa-biasa. Orang yang tidak biasa, Lu ngomong ngaco lagi, gue tarik nih, gue gantung. Meng kecekek meng kecekek meng. Orang dia yang sini kalau ngomong no. Yang ngeselin tuh dia, kenapa saya mau dicekek? Daripada nggak. Ya Anda sih bikin kesel orang. siapa saya akan menjelaskan, Pak. Dia menjelaskan tentang kebiasaan, tapi lu terlalu banyak mengatakan biasanya itu terlalu banyak. Oke, saya sedikit ya. Ya, sedikit biasanya. Orang yang sedikit melakukan Kebiasaan. hal-hal yang biasa, Ya. biasanya tidak banyak melakukan kebiasaan. Iya. Sedikit kebiasaan, Iya. itu lama-lama menjadi Biasa. biasa juga. Iya. Karena kenapa? Sedikit kalau dilakukan terus biasa, itu membiasakan kita sedikit. Lo gimana sih? Sedikit biasa. Nah, ya, Sedikit. Yang biasa jadi banyak. Susah Anda, susah. Kita langsung next aja lah. Iya. Susah Anda diajak ngomong. Ini ada peribahasa nih. Ya. Ini kita berkaitan dengan sesuatu atau kebiasaan yang negatif ya yang kita bicara. Kalau kebiasaan baik nggak masalah, Ya. dilakukan terus menerus. Buruk muka cermin di belakang. Buruk. Gak ada akhirannya kayak begitu. Lu nanya itu namanya bukan peribahasa, itu pertanyaan. Buruk muka cermin dibelah. Lah iya. Udah. Loh sebentar toh. Makanya saya bilang buruk muka cermin dibelah, Kang. Kang Denny. Oh nanya, tapi lu satuin tadi. Anda aja yang keburu-buru dengerin. Orang saya rencana misah, nggak apa-apa buru-buru didengerin. Artinya apa? Artinya, Nggak penting. lo ngapain lu keluarin peribahasa? Artinya ada peribahasa yang mengatakan bahwa buruk muka cermin dibelah itu ketika kita berkelakuan buruk. Justru solusinya adalah melakukan sesuatu yang tidak memecahkan masalah itu. Keburukannya dia. Iya, kalau Anda bercermin muka Anda buruk, kalau cerminnya dibelah, itu tidak merubah muka Anda menjadi Tapi? buruk. Ya. Jadi baik. Tapi hanya Anda tidak bisa bercermin karena cerminnya pecah. Apakah muka Anda menjadi baik? Tidak. Justru cerminnya yang menjadi hancur. Ya. Pertanyaannya, kalau cermin hancur, Anda bercermin di mana? Kalau Anda tidak bisa bercermin, Anda bisa melihat keburukan muka Anda. Bisa. Biar ganteng dicomberan, jadi kan nggak kelihatan. Akhirnya apa? Ketika Anda memakai standar yang keliru, hasilnya juga lebih keliru. Anda berkaca di comberan, merasa ganteng. Ya. Begitu mengaca di cermin, ternyata lebih ganteng. Kan udah pecah. keliru. Udah pecah lagi. Nah ini, Anda susun. Anda jangan mengira bahwa tetangga Anda nggak punya cermin.
Lo ngapain gua ngetokin tetangga cuman mau Oh, nggak ngecek perlu sih? ngetokin, Pak. Gimana? Tunggu dia pergi kan kita bisa menyelinap masuk. Maling nantinya. Gimana sih? Nggak lo? bener, Pak, nih. Ngaco lo. Nih, maksud saya. Lu tuh panelis, Ah. apa tukang kaca? Kaca aja yang lu ubek-ubek. Ini Wah, mah- gua cakar nih. Meng, kok dia lagi sih, Meng? Lagian kamu ngomong terus nggak dilakuin? Oh, boleh. Boleh dong. Jangan. Kasihan Pak Jarwonya. Jadi saya langsung to the point aja. Ya. Susah diajak omong Pak Denny. Kebiasaan. Bu, udah gua ngerti. Tapi Ini contohnya nih, Ya. pertama, yang dianggap membudaya di bangsa kita ini korupsi. ya Kata orang korupsi sudah membudaya di negara kita. salah. Ini yang menurut saya tidak benar. Ya, kita harus melawan itu karena itu tidak benar. That's Kenapa ada korupsi? Ya karena ada kesempatan. Salah. Salah gimana? Karena ada yang melakukan korupsi. Ada kesempatan, tidak ada yang melakukan korupsi, tidak akan ada korupsi. Ada orangnya tapi nggak ada kesempatannya ya nggak bisa Akan juga. dicari-cari kalau memang dia niat melakukan. Pikir. Ah, Ya. Interupsi Pak Denny. ya, Calontom mengatakan tadi bahwa korupsi itu adalah budaya. Iya. Salah dong. salah. Saya setuju sama Pak Kalau Jarwo. korupsi itu dikatakan budaya, Iya. berarti pelaku korupsi adalah budayawan dong. Nah, karena budaya itu, Mikir. nih, karena budaya itu hal-hal yang baik ya. Betul. Hal yang baik. Budi Betul, Pak. dan daya. Iya, betul. Jadi Saya salah. kira Pak Jarwo itu berusaha mikir. Saya tahu kemampuan Anda berpikir sampai di mana. Cuma masalahnya, Tapi kali ini, Cak. wait a minute. Wait a minute. Ketika saya mengatakan banyak orang mengatakan korupsi itu budaya, Iya. kan saya mengatakan itu tidak benar. Iya, Nah, mulai kapan saya mengatakan bahwa korupsi itu budaya? benar dia kalau begitu. Kalau gitu Pak Jarwo. Pak Jarwo, kurang. Karena dia benar. pikir. Ini yang masalah di Bapak. Tadi Bapak menangin ini, kadang menangin ono. Bapak menangin siapa? Iya. Saya pelin-pelan ya. Ya udah saya keluar aja deh. jangan. dong. Jangan Pak. Nanti Jangan, nggak ada jangan. yang dicekek. Nah, Sekarang di sini siapa yang maksud dicekek? saya. Lanjut. Sebenarnya kalau kita bicara yang jelek-jelek itu sama sekali tidak ada yang asli dari budaya atau tradisi kita. Ya. Saya Sebutkan saja apapun yang jelek. Maling, Hah, nyolong, nyolong. korupsi, nggak disiplin. Nah, nih bentar, ini udah nyoret-nyoret aja. Lu udah bawain materi dia, makanya ngobrol. Apa? Bang Denny, barusan dia bilang sama aku, Apa? gue coret nih. Kenapa? Udah diambil sama dia. Apa yang mana Pak? Bahan dia apa Bapak ambil? Yang budaya ya Apa? pasti ya. Yang budaya tadi. Budaya yang mana? Budaya itu. Sil budaya. Ya ganti aja Pak Jarwo sama Pak Daya. Ah, jangan tergantung sama ibunya. Hei. Wah, ketahuan, Pak. Ya. Bapak biasanya nggak ngelihat, Pak. Sini, kelihatan ini. Sini Birong. Bingung. Saya masih kelihatan aja, Pak. Kelihatan. Alhamdulillah berarti saya agak putihan nih, Pak ya. Ya, tapi kamu ini kamu datang terlambat. Satu hal yang salah satunya adalah Tidak kebiasaan tepat buruk. waktu, disiplin. Disiplin. Tapi kemarin-kemarin kayak gini juga nggak apa-apa, Pak. Nggak bisa. Ini jam kampret namanya. Bapak aja yang Jam kecepatan. karet, jam karet. Jangan ngeliat mukanya dong, Meng. Bapak aja yang kecepatan, Pak. Ya. Tapi Anda ini tidak diselipin. Ini namanya Disiplin, Pak, disiplin. Disiplin, Pak. Hah? Disiplin. Disiplin, kalau diselipi tomang. Diselipin nggak bisa, Pak. Ya. Udah duduk sana, dihukum ya. Dihukum Ya, apa ya. nih, Pak? Ya, Pancung. Hah? Dihukum apa? Picis, hukum picis. Gimana? Dihukum apaan, Pak? Dok, di sini. Kemarin-kemarin kebiasaan kayak gini nggak apa-apa, Enggak, Pak. tapi setuju kan kalau misalnya dia Nah, dihukum? mohon maaf Ya, Pak, ini ya. karena saya giliran saya bicara yang Ya. terganggu. Boleh nggak saya yang memberi hukuman? Boleh, silakan. Sebelum Akbar, Anda melanjutkan. ini mohon maaf, Ya. walaupun saya kenal baik dengan Anda, tapi Anda mengganggu waktu yang sangat krusial ini. Makanya hukuman dari saya jelas tegas, Adalah? mohon tidak dibantah, segera dilaksanakan. Waduh. Apa, Pak? Duduk. Kagak ada hukuman itu. Hukumannya apa? Lu nggak ada hukuman, itu kan nggak ada hukuman. Neng. Kak. Anda jangan menganggap bahwa menyuruh duduk itu tidak menghukum. Kali ini kenapa saya menyuruh dia duduk? Kenapa? Karena dia tadi kan berdiri, Pak. Iya. Terus kenapa dihukumnya
Terus dihukumnya? Duduk kan sama aja sama yang lain. Yang lain apakah ini dihukum semua? Enggak, beda dong. Kalau saya ngomongnya silahkan itu tidak menghukum. Kan saya enggak ngomong silahkan. Duduk. Kan Pak, tolong jangan ngomongin saya ya. Kalian bertengkar ngomongin saya. Hah? Siapa ini, Pak? Ini namanya mereka ngomong di belakang saya, Pak. Di depan, di kita depan semua di dia. depan gimana? Emang kamu ngadep sono? Maksud saya, mereka kan lagi memperdebatkan Iya saya. kamu yang dihukum pokoknya. Ini gara-gara kamu. Nah ini salah satu kebiasaan buruk yaitu terlambat. Nah, nih Pak Jarwo nyoret lagi tuh satu bahan terlambat. Ini kayak salah satunya. Karena yang namanya... Terus Pak, saya lanjutkan boleh ya? Silakan. Ini ada satu yang mengganggu saya Pak ya. Apa? Ini di dunia, di bidang apapun ada satu hal yang membuat kita sangat nggak fair ini. Lebih mendewakan segala hal yang berbau asing. Seperti misalnya. Ini kesalahan fatal bangsa kita. Setiap bule itu pasti dianggap orang asing. Iya. Semua bule lu anggap apa lu? Loh, bule saya bukan orang asing. Bule. Itu bule keluarga lo. Ini bulenya maksudnya kan orang bule gitu dari barat, Eropa, Ya, begitu. semua bule dianggap orang asing, padahal tidak semua orang asing itu bule. Yep. Pasti, Ya kan? Pak. Semua orang asing namanya bule. Oh, enggak dong. Yang kalau dari Afrika enggak. Iya, makanya itu kesalahan kita. Sehingga akhirnya kita memperlakukan sesuatu tidak adil. Contohnya Contohnya apa? saya dulu pernah bekerja. Ya. Punya teman sekerja, dia keturunan bule. Saya enggak. Itu kan enggak adil. Teman saya turunan bule kok saya enggak. Lo gimana lu kan bukan turunannya memang bukan turunannya bule. Masalahnya di perlakuan pekerjaan, Pak. Ini contohnya ini. Ya. Contohnya, ketika saya terlambat pernah ya, saya dimarahin oleh bos. Tapi ketika dia terlambat, tidak ada yang marahin bos. Kok bisa kayak gitu? Nggak boleh itu harusnya. Nggak ada karena dia bosnya, Pak. Ya iyalah, gimana sih? Nanti saya mau tanya sama Bianca mengenai kepo. Kepo itu apa ya? Bianca mungkin bisa mewakilinya ya. Kepo, keingintahuan yang berlebihan mungkin ya. Tapi artinya sendiri kepo itu apa, Bianca? Kepo itu ya benar, itu adalah mencari tahu hal-hal yang sangat kecil sampai hal-hal kecil dari seseorang sehingga itu dijadikan bahan untuk kepuasan diri sendiri dan dibicarakan ke orang lain. Oh, jadi ada Gitu Bapak. ada nilai gibahnya ya. Betul sekali. Jadi rasa ingin tahu yang terlalu dalam menurut saya. Kalau kepengetahuan, Pak. Hah? Kalau kepengetahuan. Keingintahuan. Maksudnya ke pengetahuan. Pengetahuan. Kan kepo kan boleh. Betul. Kalau untuk pelajaran atau pengetahuan yang bermanfaat ya nggak apa-apa, nggak ada masalah Pak. Tapi ini untuk mohon maaf, kekurangan orang lain. saya bantah langsung ini supaya nggak melenceng dulu Kenapa? ya. Kenapa, Loh, benar Pak? dia benar. Kenapa? Enggak, Yang dibantah apa? tidak semua masalah pengetahuan pun Iya. itu baik. Contohnya, Apa? saya sekolah, Iya. ini sama-sama sekolah menuntut ilmu. Saatnya ulangan, saya kepo lihat jawaban sebelah kok dimarahin. Ya itu beda. Namanya nyontek. Itu namanya nyontek. Itu bukan kepo, itu bego. Iya. Udah. Gini loh Pak, maksud saya udah menjadi kebiasaan, udah kalau memang tapi jalan dan tidak ada yang merasa kita nyaman-nyaman aja dan pekerjaan juga selesai, nggak masalah Pak. Daripada datangnya rajin tapi nggak kerja-kerja. Itu menurut saya Pak, mengenai telat ini. Nah, tapi sebenarnya gini Pak, itu telat atau tidak itu sebenarnya hanya masalah anggapan kok. Anggapan? Loh, enggak kan itu kalau Oh enggak, gini loh. kalau peraturan jam 7 datang jam 8 dianggap telat karena memang Nah. peraturan jam 7. Karena anggapan kan. Tuh, ini mulai lagi. Lu tuh nambah lu nambah masalah Oh, ini. enggak, Karena gini. anggapan apa? Contoh Pak ya. Ya. Sekolah Anda masuk, aturan masuk jam berapa? Jam 7 misalnya. Yang datang setengah 8 Dianggap telat. Dianggap telat atau Iya. enggak? Karena Iya, dianggap telat kan. Iya. Coba enggak dianggap telat? Biasa masuk aja. Yang salah yang nganggap berarti Pak. Tidak salah, yang menganggap tidak salah. Belain siapa sih ini Pak? Loh saya nggak ada yang saya belain. Kalau boleh saya sendiri saya lawan kok. Saya itu orangnya gitu. Ih, gila egoisnya ya. Gila ya dirinya sendiri. Ih, orang paling udah dia mah pelit. Dosanya sendiri aja gua minta kagak dikasih. Nggak bisa. Ini Nggak dosa bisa saya. dong. Bikin Bisa dosa tenang itu nggak? usaha juga. Tenang, diminta udah yang berisik. sembarangan. Kenapa? Nih ada yang lagi ngerjain PR.
Kasihan Pak, teman saya coretannya banyak banget. Pakai lagi Ya bahan karena dianggap itu karena aturannya. Sekarang pertanyaannya, kadang-kadang kita tidak bisa memberikan sesuatu secara fair, Pak ya. Kayak tadi saya bilang. Ya. Orang yang datang telat dihukum. Ya kan? Ya. Tapi orang yang datang lebih dulu dianggap biasa. Ya, Karena apa? Karena terjebak oleh aturan itu sendiri. Pak, kenapa Pak? Ini mohon maaf. karena aturannya. Saya lihat Pak, saya lihat Karena Pak. aturannya. Saya juga saksi. Saya Pak. lihat Pak. Karena aturannya ini Pak Jarwo nih masalahnya. Nggak, maksudnya gini loh Pak. Iya. Ketika orang yang datangnya telat Ini malam dihukum. ada 2 skandal kayaknya Ini ini. enggak. Kenapa? Aturannya kenapa? Awalnya kemarin Aturan masuk jam 7, orang yang datang lebih dari jam 7 telat, telat diberi karena- sanksi. Ya. Tapi yang datang setengah 7 nggak diapa-apain, dianggap biasa. Masuk jam 7, setengah 7 udah datang nggak ada penghargaan. Untuk Pak. Tapi Karena kan peraturannya. Karena terjebak jam 7-nya itu, makanya oke lah, jangan terjebak masalah waktu. Nggak ada yang bisa diinin ya. Pak Jarwo. kemudian akibat terlambat itu juga banyak bisa hal terjadi yang negatif, Pak. Seperti apa? Misalnya, kalau misalnya kebakaran misalnya, pemadam kebakaran datang terlambat, Ya. itu kebakaran bisa menjadi luas. Sejarah kita mengajarkan bagaimana terjadi Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Tapi kebakaran, mohon maaf. Diam juga- dulu, ini mau lucu saya, ini mau ngelucu nih. Selesaiin dulu saya ngelucu, baru Anda potong. Orang lucunya belum dapat udah dipotong. Iya. Kapan saya lucunya? Udah dibilang tadi bahan yang lama udah pernah dikeluarin. Tolong dong. Tolong dong, Pak, saya mau lucu. Iya. Lu jangan ganggu dulu. Ini. Tapi itu udah lucu loh, Pak. Belum. Bahannya belum habis. Iya. Jadi potong sama pangeran kegelapan itu. Nah, itu apa, Meng? Obat dulu. Itu obat apa? Obat. Darah tinggi dia suka muncrat, Pak. Ya. Lanjutin lagi ya. Ya, lanjutin lagi. Biar lucu nih. Nah, Awas kalau nggak ketawa, awas nih semuanya. gila. Orang ketawa diancam. Sejarah pernah Nah. mengajarkan kepada kita Bandung Lautan Api. Api. Kenapa terjadi Bandung Lautan Api? Belum. Kenapa terjadi Bandung Lautan Api? Api, iya. Karena tujuannya bukan untuk memadamkan, Tetapi untuk merebut kembali. oh. Sekarang Bandung Lautan Api. Mari bung rebut kembali. Gimana nih? Mengenai kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya seperti apa nih yang harus Orang ini lagi. Harus yang perlu kita koreksi dalam diri bangsa kita ini khususnya, ya bahwa budaya malu itu sudah mulai terkikis di negeri kita ini. contohnya seperti apa? Seperti perilaku korupsi. Nah, Kita itu kadang-kadang bagaimana seperti di negeri Jepang, nah. itu kalau pelaku korupsi itu betul-betul dihukum baik secara perundang-undangan maupun secara hukum sosial oleh masyarakatnya sendiri. Ya. Makanya kalau misalnya mereka malu ada yang melakukan biasanya adalah harakiri ya. Betul. Untuk yang kidal. Kalau yang biasa sih arah kanan dia. Yang kidal aja arah kiri. Harakiri maksudnya bunuh diri. Oh, bunuh diri. Karena dia malu. Karena dia sudah mencuri duit rakyat. Nah, Seperti di Korea. Menjadi tersangka dan mengakui perbuatannya langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Di China, bagaimana Perdana Menteri sudah menyiapkan 100 peti mati bagi pelaku korupsi termasuk buat dirinya sendiri. iya. Di negeri kita sudah menjadi tersangka, masih juga menduduki jabatannya. Iya. Tidak ada rasa malu terhadap Tapi kan sekarang udah ada fakta integritas. Jadi kalau misalnya dia udah mulai tersangka, dia mengundurkan diri dari Alah, fakta integritas itu hanya simbolisasi saja, Pak. Malah iklannya muncul. Stop korupsi. Iya. Stop. Tetap saja dia masuk ke KPK sana. Tapi nggak semua yang mencuri itu juga jadi jelek ya. Misalnya stop
kau mencuri hatiku, hatiku. Ya kan Pak? Dangdut itu. Oh iya dangdut. Pak Jarwo apa lagunya? Nggak hafal. Tadi suruh nyanyi lagi kalau hafal. Nah kemudian perilaku-perilaku yang sudah bergeser dari nilai-nilai budaya kita sendiri Pak. Misalnya kebiasaan berbahasa Indonesia. Seolah-olah kita ini malu dengan bahasa Indonesia kita sendiri. Kalau bahasa Indonesia mungkin masih bisa diterima yang lainnya. Tetapi orang-orang yang misalnya dari Jawa malu berbahasa Jawa, orang Sunda malu berbahasa Sunda. Itu salah satu seperti itu padahal juga. Itu kekayaan, ya. Baru 3 bulan di Jakarta pulang kampung. Lu kemarin nggak tahu ya? Gua di sana itu makan gua itu endok asin. Terbawa-bawa juga. Iya. Tapi kan nggak apa-apa kalau itu kan karena terpengaruh oleh misalnya dia tinggal di Betawi, kumpul dengan orang Betawi. Jadi orang Jawa juga bisa. Jadi itu ada bahasanya apa ya? Ya? Orang Jawa, bahasanya Jawa. Ya. Orang Sunda, Orang bahasa Sunda. orang gila Pak. Anda itu yang gila. Gila. Jadi begitu Pak. Jadi terjadi pergeseran nilai di negeri kita ini sudah. Jadi kurikulum baru ini sudah mulai diterapkan. Bagaimana nanti perilaku tentang sopan santun, etika, itu sudah diterapkan lagi di. Tapi mungkin karena kita. zaman juga sudah mulai mengharuskan kita berada di sebuah peradaban internasional. Jadi yang namanya anak-anak belajar bahasa Inggris dari kecil, walaupun sekarang tidak harus dari SD ya. Sekarang itu mulainya dari SMP kalau tidak salah nih kurikulum yang akan datang. Tetapi saya belum tahu tuh. Tetapi ada beberapa yang seperti itu. Tapi supaya bahasa internasional sudah dari playgroup Pak. Iya, makanya itu karena memang ketakutan orang tua biasanya. Makanya kehilangan bahasa daerahnya. Tapi begini, memang eranya kan sebentar lagi globalisasi. Iya. Kita tidak bisa menahan itu kan. Makanya mengajarkan anak untuk berbahasa internasional, Inggris ini ya terutama itu penting sekali. Saya ini contohnya di rumah. Iya. Harus selalu menggunakan bahasa Inggris. Oh. Jadi kalau saya di rumah, anak saya itu pokoknya setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu harus berbahasa Inggris di rumah. Kok bisa gitu di rumah Saya aja? ajarkan gitu, pokoknya di rumah kalau Jumat, Sabtu, Minggu melatih bahasa Inggris, komunikasinya harus pakai bahasa Inggris. Hari lainnya? Hari ini yang lainnya? Hari lainnya bebas nggak masalah, tapi Jumat, Sabtu, Minggu saya tekankan harus bahasa Kenapa Inggris. harus Jumat, Sabtu, Minggu? Kan pas saya keluar rumah itu nggak di rumah, jadi biar aman. Tadi Bapak nggak ikut. Lu mah ngajarin dong kalau gitu. Yang penting kan dia pintar bahasa Inggris. Kalau saya mah nggak apa-apa, nggak bisa. Ya yang ditakutkan adalah mungkin ini ada satu hal yang salah takutnya. Mungkin karena kita sebentar lagi menghadapi yang namanya AFTA ya. Takutnya kita tidak siap seperti itu. Beberapa teknologi sementara kebanyakannya dari luar. Kalau kita tidak berfasi dengan bahasa Inggris mungkin ya kita tidak mengerti, nanti kita bukan menjadi tuan rumah malah jadi kuli di negaranya sendiri ini. Betul, itu ya. Bianca. Iya Pak, kalau menurut saya kalau kita sebagai orang Indonesia kita bisa belajar dan menggunakan bahasa Inggris itu jauh lebih bagus Pak. Biar kita itu, karena Inggris ini sudah menjadi bahasa internasional. Jadi biar negara kita Indonesia bisa setara dengan negara-negara yang sukses lainnya. Betul. Begitu. Tapi Jepang dia sangat menjunjung tinggi bahasa dia sendiri Pak. Tapi tetap maju negaranya. Iya, nggak apa-apa Pak. Kita nggak apa-apa menggunakan bahasa Indonesia ya. Jepang ya urusan dia, bukan urusan kita Pak. Kita kan bahas Indonesia. Tapi jangan sampai melupakan bahasa asli Indonesia, bahasa daerah kita. Jangan orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia tapi dengan logat sok kebule-bulean. Itu sangat tidak benar gitu. Itu kita takutnya kehilangan identitas kita sendiri. Betul. Indonesia aja, bule-bule aja. Ada tempatnya. Begitu. Dari sisi nilai-nilai juga seperti itu Pak. Ini kita nggak usah jauh-jauh lah, kampung aja lah. Pas di Komeng dulu, waktu kecil kita ingat setiap sebulan sekali di kampung saya itu ada yang namanya kerja bakti. Setiap hari Minggu pertama dalam 1 bulan itu minggu pertama selalu kerja bakti. Ini kampung saya sekarang udah luntur, sudah nggak ada itu. Kenapa? Kok bisa kayak gitu gaya? Karena minggu ketiga kerja baktinya. Jadi itu yang harus kita. Ya nggak apa-apa yang setiap bulan yang penting ada. Lu pindahin aja ke minggu lo ribut. Gimana sih? Kalau dulu zaman dulu setiap hari itu Pak Jepang memerintahkan kan Pak? Iya. Kerja Rodi itu. Kerja paksa itu Rodi. Romusa itu. Romusa, kalau Rodi Belanda. Iya. Kalau Rojiun nggak ada Pak. Nggak ada. Menghilang itu.